Pernahkah Anda berdiri di lorong supermarket, menatap deretan rak yang biasanya penuh, lalu menyadari ada sesuatu yang berubah? Mungkin itu harga beras yang merangkak naik tanpa suara, label harga sayuran yang tiba-tiba terasa mencekik, atau bahkan ruang-ruang kosong di rak yang dulunya selalu terisi. Itu adalah sinyal halus, sebuah retakan kecil pada ilusi kenyamanan yang selama ini membuai kita. Kita hidup di zaman di mana kita terbiasa percaya bahwa makanan akan selalu ada, bahwa truk pengiriman akan selalu datang tepat waktu, dan panen di belahan bumi lain akan selalu sukses. Namun, realitasnya tidak seindah itu. Awan gelap krisis pangan sedang berkumpul di ufuk. Bukan untuk menakut-nakuti, tapi data menunjukkan bahwa rantai pasok pangan global kita sebenarnya sangatlah rapuh. Perubahan iklim yang ekstrim, ketegangan geopolitik, hingga krisis pupuk global, semuanya menciptakan badai sempurna yang bisa memutus akses kita terhadap kebutuhan paling mendasar, makanan. Sejarah mengajarkan kita satu hal penting. Ketika sistem goyah, mereka yang bisa menanamlah yang akan bertahan. Kakek nenek kita memahaminya. Bagi mereka, kebun bukanlah sekadar hobi akhir pekan atau estetika halaman rumah. Kebun adalah bank kehidupan. Kebun adalah jaminan bahwa apapun yang terjadi di pasar dunia, piring di meja makan keluarga mereka tidak akan pernah kosong. Hari ini, kita perlu memanggil kembali kearifan lama itu. Kita harus mengubah pola pikir dari sekadar konsumen yang pasrah menjadi produsen yang berdaya. Menanam makanan sendiri hari ini bukan lagi tren gaya hidup, melainkan sebuah tindakan revolusioner untuk menyelamatkan masa depan keluarga Anda. Namun, tidak semua tanaman diciptakan sama. Di tengah ancaman krisis, kita tidak butuh tanaman yang manja. Kita butuh tanaman yang tangguh, padat kalori, mudah disimpan, dan mampu menghidupi kita di masa sulit. Dalam video ini, kita akan membahas 10 tanaman penyelamat yang wajib Anda tanam sekarang juga, sebelum terlambat. Mari kita mulai perjalanan kemandirian ini. Kentang, sang raja kalori penyelamat sejarah. Jika kita berbicara tentang tanaman yang benar-benar bisa menyelamatkan nyawa saat krisis melanda, tidak ada yang bisa menggeser posisi kentang sebagai sang raja kalori. Dalam sejarah peradaban manusia, kentang bukan sekedar bahan makanan sampingan. Ia adalah fondasi yang mencegah jutaan orang di Eropa dari kematian saat panen gandum gagal total di masa lalu. Mengapa kentang menjadi prioritas nomor 1? Jawabannya sederhana namun krusial, kepadatan energi. Dalam situasi bertahan hidup atau krisis pangan, musuh terbesar kita sebenarnya bukanlah rasa lapar itu sendiri, melainkan defisit kalori. Anda bisa saja memakan satu ember penuh selada atau sayuran hijau, namun tubuh Anda akan tetap melemah karena kekurangan bahan bakar. Disinilah kentang bermain peran. Tanaman ini menghasilkan kalori per meter persegi jauh lebih banyak dibandingkan jagung, gandum, atau tanaman pangan manapun yang pernah dibudidayakan manusia. Ini adalah efisiensi tingkat tinggi di lahan terbatas. Selain itu, kentang adalah harta karun yang tersembunyi. Karena umbinya tumbuh di bawah tanah, tanaman ini relatif aman dari pandangan orang-orang yang berniat buruk atau pencuri yang mungkin muncul saat situasi kacau. Di saat tanaman lain hancur oleh badai atau dimakan hama permukaan, kentang seringkali masih tersimpan rapi dan aman di dalam rahim bumi, menunggu untuk Anda panen. Jangan lupakan juga aspek nutrisinya. Kentang bukan hanya soal karbohidrat kosong. Sejarah mencatat bahwa kentanglah yang mencegah penyakit kudis pada pelaut dan petani miskin, karena kandungan vitamin C-nya yang tinggi, serta potasium yang vital untuk kekuatan otot. Anda tidak butuh ladang luas untuk memulainya. Tanamlah di dalam karung beras bekas, di tumpukan jerami, atau di ember plastik di halaman belakang. Memiliki tanaman kentang berarti Anda memiliki baterai biologis yang siap memberi energi pada keluarga Anda kapan saja. Jadi, sebelum krisis benar-benar terjadi, pastikan umbi ajaib ini sudah berakar di kebun Anda. Jika kentang adalah raja yang bersembunyi di dalam tanah, maka jagung adalah penguasa yang berdiri tegak menantang matahari. Namun, berhati-hatilah. Ada satu jebakan fatal yang sering dilakukan para pemula saat menanam jagung untuk tujuan cadangan pangan. Mereka menanam jagung manis. Dengar baik-baik, jagung manis memang lezat untuk dibakar di akhir pekan, tetapi itu adalah sayuran yang kadar gulanya tinggi dan cepat membusuk. Itu bukan makanan untuk bertahan hidup. Jika Anda ingin bersiap menghadapi krisis, yang Anda butuhkan adalah grain corn, seperti varietas flint corn atau den corn.
Inilah yang membedakan seorang petani hobi dengan seorang survivalist. Jagung jenis ini dibiarkan mengering di batangnya sampai kulitnya kecoklatan dan bijinya keras seperti batu. Saat angin berhembus, Anda bisa mendengar suara kelotak dari batang-batang kering itu. Itu adalah suara keamanan pangan. Mengapa saya menyebutnya emas kuning? Karena setelah dipanen dan dikeringkan dengan benar, jagung pipil ini bisa disimpan dalam wadah kedap udara selama bertahun-tahun. Tanpa listrik, tanpa pembekuan, dan tanpa pengalengan yang rumit. Ini adalah bank kalori pribadi Anda. Saat krisis terjadi dan toko roti tutup, jagung inilah yang akan Anda giling menjadi tepung. Anda bisa mengolahnya menjadi roti jagung, bubur polenta, atau tortilla yang mengenyangkan. Satu hal penting dalam menanamnya, jagung adalah tanaman yang suka berteman. Jangan menanamnya dalam satu baris panjang yang sepi. Tanamlah mereka dalam blok persegi yang padat. Mereka butuh berdekatan agar angin bisa merontokkan serbuk sari dari bunga jantan ke tongkol betina dengan sempurna. Tanpa penyerbukan yang baik, Anda hanya akan memanen tongkol yang ompong. Jadi, mulailah mencari benih jagung pipil heirloom sekarang juga. Tanam, keringkan, dan simpan. Ini bukan sekedar tanaman, ini adalah asuransi kehidupan keluarga Anda yang bisa bertahan melintasi waktu. Kacang-kacangan, sumber protein abadi, dan penyubur tanah. Jika kita berbicara tentang skenario bertahan hidup jangka panjang, ada satu pertanyaan krusial yang sering terlupakan. Dari mana kita mendapatkan protein saat stok daging di pendingin sudah habis, atau saat harga protein hewani melambung tak terkira? Disinilah kacang-kacangan hadir, bukan sekedar sebagai pelengkap piring Anda, melainkan sebagai tulang punggung kehidupan. Dalam strategi ketahanan pangan, kacang-kacangan, terutama jenis dry beans atau kacang kering, seperti kacang merah, kacang hitam, atau pinto beans, adalah investasi emas yang sesungguhnya. Mengapa? Karena mereka menawarkan dua keajaiban sekaligus yang tidak dimiliki tanaman lain. Pertama, mereka adalah satu-satunya tanaman yang membayar sewa di kebun Anda. Berbeda dengan jagung yang rakus nutrisi, kacang-kacangan justru mengambil nitrogen dari udara dan menguncinya ke dalam tanah, menyuburkan lahan untuk tanaman lain di musim berikutnya. Ini adalah simbiosis alamiah yang menjamin tanah Anda tidak akan mati, meski ditanami terus-menerus. Kedua, bicaralah soal keabadian. Kacang-kacangan yang dikeringkan dengan benar adalah makanan super yang bisa disimpan bertahun-tahun tanpa listrik. Mereka padat kalori, kaya protein, dan memberikan rasa kenyang yang lama, sebuah kemewahan yang sangat dibutuhkan saat krisis terjadi. Saran terbaik dari para ahli survival adalah menanam kombinasi dua jenis, bush beans atau kacang tipe semak untuk panen cepat dalam jumlah besar sekaligus, dan pole beans atau kacang tipe merambat untuk panen berkelanjutan sepanjang musim. Dengan menanam keduanya, Anda tidak hanya mengamankan perut keluarga hari ini, tetapi juga menumpuk cadangan protein abadi untuk masa-masa sulit di depan mata. Jika kita berbicara tentang ketahanan pangan sejati, kita tidak bisa melewatkan raksasa yang satu ini, labu musim dingin, atau yang sering kita kenal dengan sebutan waluh. Bayangkan, tanaman ini bukan sekedar sayuran, melainkan sebuah kaleng makanan alami yang diciptakan Tuhan dengan teknologi pengawetan tercanggih, yaitu kulitnya sendiri. Berbeda dengan labu musim panas atau zucchini yang harus segera dimakan setelah dipetik, labu musim dingin seperti jenis butternut, acorn, atau Hubbard dirancang untuk bertahan dalam pertempuran waktu. Rahasia kekuatannya terletak pada kulit luarnya yang keras dan tebal. Ini adalah fitur pertahanan yang luar biasa. Saat krisis terjadi dan listrik mungkin padam, Anda tidak membutuhkan kulkas atau freezer untuk menyimpannya. Cukup letakkan di tempat yang sejuk dan kering, di rak dapur, atau bahkan di kolong tempat tidur. Dan labu ini bisa tetap segar selama 6 bulan, bahkan lebih. Dari satu benih kecil yang Anda tanam hari ini, Anda bisa mendapatkan hasil panen yang masif, seringkali mencapai puluhan kilogram makanan padat nutrisi. Ini adalah investasi dengan pengembalian modal yang fantastis. Daging buahnya yang berwarna oranye pekat adalah tanda bahwa ia kaya akan beta-karoten dan vitamin A, nutrisi krusial untuk menjaga sistem kekebalan tubuh tetap prima saat akses ke obat-obatan mungkin terbatas. Dan jangan lupakan harta karun tersembunyi di dalamnya, bijinya.
Dalam situasi bertahan hidup, kita dilarang membuang apapun. Biji labu adalah sumber protein dan lemak sehat yang sangat baik. Anda bisa memanggangnya sebagai camilan berenergi tinggi atau menyimpannya kembali sebagai benih untuk musim tanam berikutnya. Menanam labu musim dingin berarti Anda sedang menumpuk cadangan karbohidrat kompleks yang akan membuat perut kenyang lebih lama. Ketika rak-rak supermarket kosong, melihat tumpukan walu di sudut rumah Anda akan memberikan rasa aman yang tak ternilai harganya. Jadi, siapkan lahan yang cukup luas untuk tanaman merambat ini, karena ia akan menjadi gudang makanan alami Anda yang paling setia. Jika ada satu tanaman yang layak mendapat gelar penyelamat di masa sulit selain kentang, maka ubi jalar adalah kandidat terkuatnya. Seringkali dipandang sebelah mata, ubi jalar sebenarnya adalah pembangkit tenaga nutrisi yang jauh lebih tangguh daripada yang Anda bayangkan. Alasan mengapa ubi jalar wajib ada di kebun darurat Anda sangat sederhana. Tanaman ini hampir mustahil untuk gagal panen. Keajaiban ubi jalar dimulai dari cara menanamnya. Anda tidak membutuhkan biji yang rumit. Cukup dengan satu buah ubi jalar dari toko kelontong, Anda bisa menumbuhkan apa yang disebut sebagai slips atau tunas. Dari satu ubi saja, Anda bisa menghasilkan puluhan tunas baru yang siap ditanam. Ini artinya, modal satu kali beli bisa menghidupi kebun Anda selamanya. Dalam konteks bertahan hidup, ubi jalar adalah juara kalori. Tanaman ini mampu memproduksi kalori per meter persegi yang jauh lebih tinggi dibandingkan jagung atau tanaman biji-bijian lainnya. Tapi, ada satu rahasia besar yang sering dilupakan banyak orang. Anda tidak perlu menunggu panen umbi untuk mulai makan. Daun dan pucuk muda ubi jalar sepenuhnya bisa dimakan. Rasanya lezat, mirip kangkung atau bayam, dan kaya akan vitamin serta mineral. Jadi, selagi menunggu umbinya membesar di dalam tanah, daunnya menjamin keluarga Anda tetap mendapatkan asupan sayuran hijau setiap hari. Tanaman ini juga merupakan pejuang di lahan kering. Batangnya yang merambat dengan cepat akan menutupi permukaan tanah, bertindak sebagai mulsa alami yang menekan pertumbuhan gulma dan menjaga kelembapan tanah agar tidak cepat menguap. Panas terik, tanah miskin hara, ubi jalar akan tetap tumbuh subur di saat tanaman sayur lain layu dan mati. Menanam ubi jalar bukan sekedar berkebun. Ini adalah strategi cerdas membangun benteng pertahanan pangan yang mandiri, murah, dan berkelanjutan. Jika karbohidrat adalah bensin yang menggerakkan tubuh kita, maka sayuran hijau dari keluarga Brassica ini adalah oli dan sistem pemeliharaan yang menjaganya agar tidak rusak. Di posisi ke-6, kita beralih ke dua juara kelas berat di dunia sayuran, kubis dan kale. Mengapa mereka begitu krusial saat krisis terjadi? Jawabannya terletak pada kepadatan nutrisi dan ketangguhannya yang luar biasa. Berbeda dengan selada yang mudah layu dan membusuk, kale adalah petarung sejati. Tanaman ini tidak hanya bertahan di lahan sempit, tetapi juga mampu menahan gempuran cuaca dingin, bahkan ketika embun beku turun. Keajaiban kale bagi mereka yang memiliki lahan terbatas adalah sistem panennya yang disebut cut and come again. Anda tidak perlu mencabut seluruh tanaman. Cukup petik daun bagian bawah yang sudah tua untuk dimakan hari ini, dan biarkan pucuk tengahnya terus tumbuh memproduksi makanan untuk esok hari. Satu atau dua batang tanaman kale bisa terus-menerus memberi makan keluarga Anda selama berbulan-bulan tanpa henti. Lalu, ada saudaranya yang bertubuh kekar, kubis. Jika kale adalah tentang panen berkelanjutan, maka kubis adalah tentang penyimpanan jangka panjang. Satu kepala kubis yang padat adalah bom nutrisi yang bisa disimpan berbulan-bulan di tempat sejuk tanpa listrik. Namun, kekuatan utamanya muncul saat ia difermentasi menjadi sauerkraut. Dalam situasi krisis pangan, di mana akses ke dokter dan obat-obatan mungkin terputus, menjaga kesehatan usus dan imunitas adalah prioritas utama. Sauerkraut dari kubis bukan sekedar makanan. Ia adalah probiotik alami dan sumber vitamin C dosis tinggi yang akan menjauhkan Anda dari penyakit kudis dan kelelahan kronis. Menanam keduanya di pekarangan rumah bukan lagi sekedar hobi, melainkan strategi pertahanan hidup untuk memastikan tubuh Anda tetap kuat di tengah ketidakpastian. Mari kita beralih pandangan dari apa yang tumbuh menjulang di atas, menuju harta karun tersembunyi yang diam-diam membesar di bawah telapak kaki kita. Disinilah, di dalam kegelapan tanah, tanaman umbi akar seperti wortel, beet, dan lobak bekerja dalam senyap untuk menyelamatkan masa depan Anda. Dalam skenario krisis pangan, kita sering melupakan satu hal krusial, nutrisi mikro.
Saat perut mungkin bisa dikenyangkan dengan karbohidrat, tubuh tetap akan tumbang tanpa vitamin. Disinilah wortel berperan sebagai emas oranye Anda. Ia bukan sekedar sayuran pelengkap, melainkan paket pertahanan medis alami. Kaya akan beta-karoten yang diubah tubuh menjadi vitamin A, wortel adalah benteng pertahanan untuk menjaga kesehatan mata dan sistem kekebalan tubuh. Dua aset yang tidak boleh hilang saat akses ke dokter atau apotek terputus. Namun, keajaiban umbi akar tidak berhenti di situ. Lihatlah tanaman bit. Menanam bit berarti Anda mendapatkan dua panen sekaligus. Umbinya yang padat mineral untuk energi, dan daun hijaunya yang bisa dimasak seperti bayam. Ini adalah efisiensi pangan yang luar biasa. Dan inilah rahasia terbaik yang diajarkan oleh para ahli survival. Tanah itu sendiri adalah kulkas alami Anda. Berbeda dengan buah yang membusuk dalam hitungan hari, wortel dan umbi-umbian lainnya memiliki kemampuan in-ground storage atau penyimpanan di dalam tanah. Anda bisa membiarkan mereka tetap tertanam saat musim dingin atau musim kemarau tiba, dan memanennya satu persatu hanya saat Anda membutuhkannya. Mereka tetap segar, renyah, dan bernutrisi tanpa memerlukan listrik sedikit pun. Menanam umbi akar adalah menabung polis asuransi kesehatan yang paling murah namun paling berharga. Jadi, siapkan tanah yang gembur hari ini, taburkan benih-benih kecil itu, dan biarkan bumi menjaga harta karun vitamin Anda hingga saatnya tiba. Seringkali saat kita berbicara tentang persiapan menghadapi krisis pangan, kita terlalu terobsesi menghitung kalori dan menumpuk karbohidrat. Kita lupa bahwa ada musuh tak terlihat yang sama mematikannya dengan kelaparan, yaitu kelelahan nafsu makan atau appetite fatigue. Bayangkan, Anda harus memakan kentang rebus tawar atau bubur jagung tanpa rasa selama berbulan-bulan. Disinilah peran vital dari bawang putih, bawang merah, dan aneka tanaman herbal. Mereka bukan sekedar pelengkap, mereka adalah penyelamat kewarasan kita. Makanan yang lezat mampu mengangkat moral dan semangat untuk terus bertahan hidup di tengah situasi yang sulit. Lebih dari sekedar rasa, bawang putih adalah rajanya antibiotik alami. Dalam situasi di mana akses ke dokter atau obat-obatan modern mungkin terputus, memiliki stok bawang putih di kebun adalah pertahanan pertama keluarga Anda melawan infeksi dan penyakit. Ia adalah apotek hidup yang tumbuh tepat di halaman rumah Anda. Jangan remehkan juga kekuatan tanaman herbal seperti oregano, thyme, mint, atau kemangi. Tanaman-tanaman ini mungkin terlihat kecil dan tidak mengenyangkan, tetapi mereka kaya akan mikronutrien dan minyak esensial yang meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Hebatnya lagi, herbal tidak membutuhkan lahan luas. Mereka bisa tumbuh subur di pot-pot kecil di ambang jendela atau diselipkan di antara tanaman utama Anda sebagai pengusir hama alami. Dengan menanam bawang dan herbal, Anda tidak hanya memastikan perut Anda kenyang, tetapi juga memastikan tubuh Anda tetap sehat dan makanan Anda tetap layak dinikmati. Jadi, sisihkanlah sedikit ruang untuk mereka, karena kesehatan dan rasa adalah kemewahan yang tak ternilai saat krisis melanda. Jika kentang dan jagung adalah benteng pertahanan kalori Anda yang kokoh namun lambat, maka bayam dan selada adalah pasukan gerak cepat yang menyelamatkan moral Anda. Dalam situasi krisis, menunggu 4 hingga 5 bulan untuk panen pertama bisa terasa seperti selamanya. Disinilah sayuran hijau ini mengambil peran vital sebagai kemenangan psikologis pertama Anda. Hanya dalam waktu 30 hari, bahkan kurang untuk baby greens, Anda sudah bisa memanen makanan segar dari tanah Anda sendiri. Ini bukan sekedar tentang mengisi perut, ini tentang harapan. Melihat sesuatu tumbuh dan bisa dimakan dalam waktu singkat memberikan kepastian bahwa Anda mampu bertahan hidup sambil menunggu tanaman pokok lainnya matang. Secara nutrisi, mereka adalah pahlawan tanpa tanda jasa. Di saat stok makanan kalengan atau karbohidrat kering seperti beras dan gandum mulai membosankan dan miskin mikronutrisi, bayam hadir membawa zat besi, vitamin A, C, dan K yang krusial untuk menjaga kekebalan tubuh tetap prima. Tanpa sayuran segar, tubuh akan melemah lama sebelum rasa lapar yang sebenarnya menyerang. Keunggulan taktis mereka terletak pada fleksibilitas. Bayam dan selada tidak serakah akan sinar matahari seperti tomat atau jagung. Anda bisa menanamnya di sela-sela tanaman besar,
di tempat yang agak teduh, atau bahkan di dalam wadah-wadah bekas di beranda rumah. Terapkan metode panen cut and come again, atau petik berulang. Jangan cabut hingga ke akarnya, cukup potong daun-daun terluarnya saja. Dengan cara ini, satu tanaman bisa terus-menerus memproduksi makanan selama berminggu-minggu. Namun ingat, musuh terbesar mereka adalah panas ekstrem yang memicu bolting atau berbunga terlalu cepat. Jadi, lindungi mereka di bawah naungan tanaman lain, dan mereka akan menjadi penyedia vitamin abadi di kebun darurat Anda.